Halo teman-teman, ya di video kali ini kita akan membahas gimana caranya membuat penulangan yang ada di kolom dan juga di balok menggunakan software Tekla. Kita pertama buka Teklanya dulu. Ini aku sebelumnya udah ada permodelan yang udah aku buat. Di sini tulangannya masih belum ada sama sekali. Jadi aku akan buat terlebih dahulu. Di sini aku akan membuat kolom tulangan pada kolom dan juga tulangan pada baloknya. Yang pertama-tama karena di sini kolomnya aku menggunakan kolom bulat, jadi ketika aja di sini aku pakai komponen ya teman-teman. Klik di komponen, kemudian di sini ketikkan round. Nah di sini ada round kolom reinforcement nomor 82. Kita klik aja di sini. Kemudian kita klik kolomnya. Nah ini udah muncul. Kalau udah, kita edit terlebih dahulu. Kita select kolomnya. Bisa kita buat di tampilan yang ini. Kita klik Ctrl 1, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Ctrl 2 akan seperti ini. Ctrl 1 seperti ini. Itu memudahkan kita untuk mengklik penulangannya. Oke, di sini ada yang pertama jumlah dari tulangannya. Untuk tulangan untuk kolom bulat, minimal tulangan yang diperlukan untuk membuat tulangannya itu jadi bulat itu dibutuhkan minimal 6. Misal di sini kita buat 20 gitu ya teman-teman. Karena di sini ukurannya kolomnya juga gede. Di sini ukuran kolomnya tuh kalau nggak salah 1 meter, gede kan. Kita buat 20 atau 30 lah, 28 misalnya 28, dimensinya 25. Oke, nggak apa-apa, dimensinya 25. Kita buat seperti itu. Kita ini sebenarnya kalau mau buat itu harus ada perhitungannya dulu ya teman-teman, karena ini cuma tutorial. Jadi kita buat kira-kira aja jumlahnya, banyaknya berapa, tulangannya jaraknya berapa, seperti itu. Oke, kita urut dari atas ini. Kemudian T, ini dimensinya size 25, tulangan dimensi tulangan dari tulangan utamanya. Kemudian clash-nya 3, itu artinya warna clash-nya itu warna hijau. Rebar, reinforcement bar. Kemudian kita di sini bisa pilih hooknya. Kalau no hook itu di atasnya nggak ada tekukan seperti itu ya teman-teman. Coba kita pilih yang 90 derajat, kita modify. Nah kalau 90 derajat itu tekukannya ke dalam tekukannya ke dalam sebesar 90 derajat. Ini untuk yang di atas. Hook at top artinya hook yang ada di atas, tekukan yang ada di atas. Kemudian yang ini adalah hook at bottom, itu artinya yang ada di bawah. Karena di sini ada belum dirubah jadi 90 derajat, maka di sini tetap no hook, tanpa ada tekukan. Tapi kita di sini di permodelan ini kita buat gak ada tekukan aja biar gampang. No hook seperti itu ya. Kita modify. Oke. Kalau sudah, kita bisa atur di sini. Nanti kolom itu untuk ke atasnya bakal ada sambungan di setiap lantainya. Kalau di permodelan seperti ini ya teman-teman, bisa menerus sepanjang 12 meter atau bisa dipotong setiap lantainya. Tapi biasanya kebanyakan di lapangan itu bakal dipotong di daerah lapangan seperti ini. Jadi kolom itu ada daerah tumpuan, daerah lapangan. Kenapa gak dibuat di daerah lapangan? Karena di daerah tumpuan. Kenapa gak dibuat di daerah tumpuan? Karena di daerah tumpuan itu udah banyak sekali beban yang bekerja di situ. Jadi makanya sambungannya atau splice-nya nanti akan ditaruh di daerah lapangan. Seperti itu. Misal di sini kita buat
300 gitu ya, 30 cm. Ininya kita buat 200 misal seperti itu. Coba kita modify. Oke, ini belum berubah karena ini belum diganti. Di sini kan 500, kita buat aja 500 di sini, tapi itu nanti akan masuk di daerah tumpuan. Nah, di sini kan pastinya daerah tumpuan ya teman-teman, 1/4 dari panjang kolomnya. Ini bahkan masuk di daerah 1/4-nya, artinya ini daerah tumpuan. Kita buat aja misal 1500 gitu. Nah, ini pastinya udah masuk di daerah lapangan seperti itu. Oke, ini belum menjorok ke dalam. Jangan lupa biasanya kolom itu ada perkecilan kolom. Jadi ketika ada satu kondisi di mana kolom di atasnya itu perlu diperkecil, maka di sini kita harus masukkan jarak tekuannya ke dalamnya itu berapa, misalkan 100. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu kan udah jadi tuh. Kalau ini kita rubah misal 150, ini panjangnya akan berkurang, akan lebih pendek. Coba kita modify. Oke, itu kan akan lebih pendek. 50 juga kan seperti itu, akan lebih pendek. Nah, itu kita buat misalkan ini 150 seperti itu ya teman-teman. 150 kita buat 200 misalnya. Oke, seperti itu. Ini lupa tadi yang enggak keganti, yang 6 biji itu kita bisa delete itu sebenarnya, itu delete aja. Dan kemudian untuk sengkangnya di sini kita pakai sengkang tis, sengkang tali, tidak menggunakan sengkang spiral. Ini di daerah tumpuan ya teman-teman, jaraknya itu paling 25, ini jumlahnya ada 5. Cara mengaturnya itu di stirrup atribut ini bisa, bukan stirrup yang ini. Nah, ini mengaturnya. Ini ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Zona 1, 2 ini bisa dianggap sebagai dikategorikan sebagai daerah 1 ini tumbuhan, 5 ini tumbuhan. Sisanya ini bisa dikategorikan sebagai lapangan, daerah lapangan. So di sini jaraknya 50. Kita buat 80 misal, jumlahnya ada 5. Oke. 80. Misalkan kita di sini buat daerah transisinya ada jarak dari 80 ke 300 itu. Jadi gak langsung jomplang gitu ya. Kita buat 150 misal. Jadi ada semacam transisinya gitu ya teman-teman, dari kecil banget terus agak gede baru nyampe di 300. Misal kita di sini isikan 10 kita modify coba. Tidak berubah ini sebenarnya kita bisa rubah ke spiral ya teman-teman. Coba kita rubah. Jadi tadi belum kepencet ya, kita pencet dulu. Misal kita ini kan masih tali, coba kita pakai spiral. Oke, ini spiral. Misal di sini kita buat 80 misal.
Coba kita lihat. Nah itu, jadi kayak ada transisinya gitu ya teman. Dari pendek agak panjang, agak panjang, agak panjang, baru itu jaraknya akan lebih panjang daripada yang sini. Seperti itu. Oke, itu kolom. Oke. Oh iya, ini jangan lupa ya diatur nih. Ini jarak selimutnya, tebal selimut betonnya dari jarak terluar serat betonnya menuju ke tulangan paling luar. Kita buat aja 40 misal. Defy. Nah, itu akan lebih masuk ya kolomnya karena jaraknya 40. Kalau kolom biasanya 40, kalau enggak 50. Defy. Oke, kita apply. Udah jadi untuk kolomnya satu di sini. Nah, kita bisa copy di sini. Ini kita bisa klik kanan, terus kita copy. Kita pilih endpointnya di sini. Kita bisa geser di sini karena dimensi kolomnya masih sama ya teman-teman. Kalau misalkan dimensi kolomnya di sini dan di sini itu beda, saran saya jangan di copy, buat ulang aja. Oke, expand. Sekarang kita akan membuat tulangan pada baloknya. Kita pakai komponen lagi biar cepat. Kita buat di baloknya itu menggunakan rebar in-beam. Oh iya, biasanya di kebanyakan tutor itu masih menggunakan ini ya, beam reinforcement. Padahal bagusan menggunakan ini, rebar in-beam. Mana? Rebars in-beam. Coba kita pakai ini. Kita klik. Oke, itu udah jadi. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Kenapa saya pilih pakai ini? Kalau pakai ini biasanya itu jarak dari sengkangnya agak sulit untuk diatur. Jadi mereka itu tulangan sengkangnya itu sulit untuk diatur. Jadi saya prefer pakai ini ya kalau menggunakan komponen. Oke, ini udah jadi. Kita klik kanan untuk modifikasi. Misalkan di sini kita menggunakan dimensi 16 dari tulangan longitudinalnya atau tulangan utamanya. Jadi size-nya udah 16, jumlahnya udah 4. Seperti itu. Kemudian kalau mau mengatur di sini ada hook, ada tekukan lagi kayak di kolom tadi. Di kanan kirinya ada tulangan yang ditekuk. Nah, di sini kita bisa atur hooknya itu mau seperti apa bentuknya. Kalau misalkan menggunakan hook seperti ini yang bagian atas aja, yang bagian bawah di primary bottom bar ini di bagian bawah, jadi nanti bagian bawahnya akan lurus. Tuh, akan lurus teman-teman karena nggak menggunakan hook. Kemudian yang bottom coba kita buat seperti itu juga. Oke. Nah, itu. Oke. Balok itu biasanya bisa dibuat menerus seperti itu. Kalau menggunakan di sini, menggunakan di mana ya? Rebar. Nah, kalau menggunakan bar group yang ada di menu rebar, itu tulangan dari ininya, tulangan dari baloknya itu bisa dibuat menerus. Kalau di sini kita buat per antar kolom aja. Ini jaraknya bisa diatur, jarak dari balok terluarnya ini masuk ke kolomnya berapa. Di sini 400 gitu. Kalau kita buat 200 pasti dia akan lebih ke dalam, maksudnya akan lebih keluar. Kita
kita modify. Berubah. Ini yang keganti malah di sebelah yang sini ya. Tuh, jadi yang keganti di sebelah sini teman-teman. Padahal ini ada di sebelah kiri. Oke, nggak apa-apa. Itu caranya. Kita buat 200 misal. Itu akan lebih masuk ke dalam kolomnya. Kalau dari default dari tagline-nya itu menggunakan 400. Modify. Oke. Dan di sini ini adalah lebar atau tebal selibutnya. Tebal selimut betonnya itu jaraknya 40 atau 4 cm. Oke, di sini kita pilih yang bawah karena ini batu. Oke, itu aja. Kemudian kita atur yang bagian atas. Yang atas sama, di sini cuman bedanya tulangannya di bawah 4, di atas 3. Coba kita buat 4 semua. Modify. Oke, itu udah jadi teman-teman. Kita bisa pilih juga di sini, tapi kita gunakan default aja. Dan untuk ininya juga bisa diatur 40 misal. Ini jarak serat beton terluarnya ke tulangan yang paling mendekati dengan serat beton, atau bisa dibilang sebagai selimut beton. Oke, seperti itu. Sat left udah nggak ada. Nah, ini kemudian kita masuk ke stirupnya, dan kita bisa tambahkan tulangan samping di sini. Ini ada tulangan sampingnya, dimensinya itu 8, jumlahnya 1. Ini 8 by spacing, karena di sini balonnya itu dimensinya cuma 40-60 dengan spacing 300, itu ditemukan 1. Ini juga 1. Bisa diatur di sini ya teman, berdasarkan jumlah tulangannya. Kita bisa atur misal ini 2 misal gitu, akan berubah nanti. Sorry. Ini kita rubah terlebih dahulu 150 karena setengahnya. Modify. Tuh keluar ada 2 di sisi. Oh sorry, kenapa 3? Di sisi kirinya, karena ini side left. Misalnya 200 gitu ya, itu keluarnya 2. Oke, tapi kita bakal gunain 1 aja. Kita ini hapus, kita pakai yang tadi aja 300 gitu, nanti ketemunya cuma 1, otomatis terisinya cuma 1 tulangannya. Oke, seperti itu. Kita bisa atur juga panjangnya, masuknya berapa, asal samain aja sama kayak yang di atas 400 gitu, 400 kayak sebelumnya. Itu udah masuk, yang di sini pasti udah masuk juga. Oke. Kemudian yang right ini kita isi 400 juga, coba kita isi 400 juga. Modify, ini disesuaikan berdasarkan hitungan yang sudah dilakukan teman-teman ya. Kalau ini tutorialnya hanya menggunakan perkiraan saja, hanya untuk menyampaikan fungsi-fungsi yang apa aja yang perlu dirubah untuk memperoleh gambar sesuai dengan perhitungan seperti itu. Nanti bisa disesuaikan sendiri oleh teman-teman. Ini stirupnya udah.
Oke, ini bisa kita pilih sebenarnya mau pilih sengkang yang seperti apa. Kita pakai yang default aja, pakai yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian spacing stirupnya. Nah, di sini yang penting. Kalau kita menggunakan di sini, ini berdasarkan pengalaman ya teman. Saya biasanya pakai ini itu agak kesulitan waktu mengatur komponennya ini ya. Itu agak kesulitan untuk mengatur jarak sengkangnya. Kalau menggunakan yang ini itu gampang banget diaturnya. Dia tuh nggak bandel, jadi pasti ikut. Zona 1, zona 2, zona 3. Oke, misal di sini karena ada tumpuan pastinya akan lebih rapat ya teman-teman. Misal kita buat 150 atau 100. Di sini kita buat 100 juga misal. Sini kita buat juga 50. 100. Oke, sampai zona 5 aja ya. Misalkan kita masukkan jumlah tulangannya, number of stirrup itu artinya jumlah tulangannya mau dipasang. Nanti itu juga bisa dihitung terlebih dahulu, dilakukan penggambaran. So kita isi 5 atau 7 misal, di sini 8 biar genep, biar pas nih 15. Di sini misal 12, 8. Kita isi 7. Coba modify. Astaga, kita belum mencet ya teman-teman. Jangan lupa pastikan sebelum mengedit itu, walaupun ini belum tertutup, tempat untuk mengeditnya itu belum tertutup, jangan lupa pastikan baloknya atau kolomnya, tulangannya intinya itu terselect terlebih dahulu biar nggak kayak urusan. Karena saya sering lupa di situ teman-teman. 150, 100 tadi ya. 100, 250, 100, 100. Misal 7, 8, 12, 8, 7 misal. Divide. Oke, itu udah berubah. Kelihatan ya bedanya, ini daerah tumpuan, ini daerah lapangan. Daerah tumpuan lebih rapat. Nah, seperti itu. Misal di sini ada yang kurang gitu. Ini kan kayak kosong ya di sini ya. Tambahin aja. Zona 1 itu masuknya. Tambahin 8 misal. Modify. Oke. Di sini kayak udah lebih rapat. Di sini tambahin nggak, tambahin aja coba 8. Masuknya di sini ya teman-teman. Buat 7 aja nggak apa-apa. Oke, udah gitu. Gitu tutorialnya.